Berikutnya adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, yaitu gimana sih caranya ngerem hasrat, apalagi hasrat belanja ya maksudnya. Apalagi sekarang setiap habis terima uang tuh banyak banget godaannya, banyak sale, banyak flash sale, banyak apalagi voucher, kupon segala macam ya, yang membuat kita jadi kadang gelap mata gitu ya. Bagaimana sih cara mengerem hasrat? Nah, ada 6 cara yang paling efektif ya, dari banyak penelitian ditemukan bahwa untuk mengurangi hasrat beli. Satu, ingat pendapatan per jam yang asli. Jadi misalnya tadi di contoh kita hitung sebelumnya, contoh pendapatan per jam yang asli, dia gaji 8 juta sebulan, itu per jamnya itu Rp18.000. Jadi setiap kita mau belanja sesuatu, kita ingat pendapatan kita, penghasilan kita per jam itu hanya 18.000. Jadi kalau misalkan kita beli barang seharga 50.000, berarti kita minimal harus bekerja 3 jam untuk menggantikan barang yang cuma 50.000 itu. Jadi uang adalah energi, adalah waktu kita yang terbuang untuk mencari uang. Itu biasanya nggak pernah dihitung, sekarang mulailah dirasakan gitu ya. Berapa banyak energi yang kita buang setiap kita belanja gitu. Kita nyesel nggak kalau belanja ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah catat uang keluar dan masuk dengan tulisan tangan. Sekarang banyak apps, banyak aplikasi yang mempermudah kita untuk melacak uang keluar dan uang masuk. Tapi tetap dari banyak penelitian membuktikan bahwa tulisan tangan, kita tulis sendiri pakai tangan gitu ya, bikin catatan, itu jauh lebih efektif untuk mengerem hasrat untuk beli gitu ya, belanja. Yang ketiga yang terbukti sangat efektif adalah kita berhenti sejenak sebelum beli. Kita mikir, lalu endapkan 24 jam. Jadi kita tinggal dulu barangnya 24 jam. Kalau kita yakin, ini ternyata memang harus dibeli, ya kita beli. Tapi kalau ternyata dalam 24 jam kita tidak kepikiran lagi, itu berarti nggak usah dibeli. Gimana caranya? Pertanyaan dalam 24 jam kita harus selalu nanya, ini kebutuhan atau bukan? Yang kedua, ini keinginan atau benar kebutuhan? Apakah membeli karena gengsi? Apakah kalau beli dalam waktu yang lebih panjang ya, tidak terdesak, itu kita bisa dapat lebih murah gitu ya. Kita pikir, kita endapkan. Terus kita endapkan nih, kalau kita beli kita nyesel nggak? Berapa lama kita dapat kenikmatan setelah membeli ya? Apakah sehari senang atau 3 hari senangnya, sebulan senangnya, setahun? Ya, berapa lama kita dapat kenikmatan dari apa yang kita beli itu. Oke, yang keempat adalah bayar tunai atau dengan satu kartu kredit. Sekarang semakin banyak pembayaran non tunai ya. Nah, semakin kita menghindari tunai itu semakin mudah uang keluar sebenarnya. Jadi pinternya yang sekarang bikin aplikasi, bikin internet banking, e-banking, mobile banking, semua supaya transaksi kita itu nggak berasa gitu. Kartu kredit juga sama ya, dari dulu sudah terbukti yang pakai kartu kredit itu lebih banyak keluarnya. Jadi makin banyak kartunya makin banyak pengeluarannya. Oke. Kemudian yang kelima adalah membayar sendiri lebih dahulu. Jadi kalau begitu banyak area pengeluaran, nah yang harus dibayar duluan adalah diri kita di masa depan, yaitu kebutuhan masa depan. Itu utamakan itu dulu. Jadi ngisi lumbung dulu, lumbung simpan, lumbung lindung, lumbung tanam, itu yang diutamakan. Dengan begitu nanti sisanya baru bisa kita pakai untuk belanja. Kebutuhan dulu atau keinginan dulu? Kebutuhan dulu. Jadi semua harus dibelanjakan. Nah, yang keenam adalah beli pakai rencana. Jadi misalkan hal-hal yang rutin, misalkan popok bayi segala macam, sabun, kemudian barang-barang keperluan rumah tangga yang sifatnya rutin dan bisa direncanakan, itu semakin kita beli dalam jumlah banyak, waktunya lama, itu bisa kemungkinan beli lebih murah. Jadi beli grosir atau diskon. Sebenarnya intinya dari semua ini adalah sabar. Itu aja. Nah, tulisan tangan itu banyak yang merasa keberatan katanya. Sebenarnya kalau kita mau berusaha sedikit lebih gitu ya, itu justru menjadi sarana kita untuk menghilangkan kepenatan, ngilangin stres gitu ya. Nah, banyak orang bikin catatannya bagus gitu ya, dan untuk mengisi itu jadi sebuah ritual yang ngilangin stres gitu ya, sambil ngisi gitu ya. Ya, apalagi kalau simpanannya makin lama makin nambah, itu tambah senang gitu. Tapi kalau nulis tapi berkurang terus juga nggak senang. Jadi tadi
harus tulis tangan itu lebih bagus ya, kecuali tadi laporan laba rugi, laporan yang kita buat tidak setiap hari ya, bulanan atau setiap tahun sekali, itu kita pakai Excel aja atau pakai aplikasi. Tapi kalau yang harian sebaiknya adalah tulis tangan. Banyak aplikasi sekarang yang memudahkan, kalau ditimbang aja mana yang lebih efektif, tulis tangan atau pakai aplikasi. Penelitian semua bilang tulis tangan lebih efektif dan lebih tahan lama gitu ya, lebih konsisten lah. Yang aplikasi dipakai sebentar terus malas ngisinya, biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman beda, pakai aplikasi lebih jalan ya, dipakai aja aplikasinya.